Oh, Yesus berkata segala di sorga dan di bumi kok, bukan kuasa Ya bukan kuasa kuasanya, ke segala. tapi dia yang dimaksud raja tuh raja atas segala bangsa. Ya, Ketemu Mikael misinya untuk apa gitu loh. misinya Mikael adalah menampakkan diri kepada dia untuk apa misinya lah gitu loh. Ya toh? loh, untuk Tujuannya apa menyatakan Mikael? kepada begini. Maka itulah nabi-nabi Tuhan, makanya Yesus itu Berarti ada raja. dua. Jangan, kamu Berarti bisa bedain berarti nggak gini loh. raja dengan penghulu, kamu bisa Yesus bedain nggak? bersiapa? Yesus Batak kalau marah cuma satu kata yang dia ngomong. Keong kau. Masuk gue. Babi gue. Waduh. Anda berada, kita akan memulai dialog kita siang hari ini, yaitu antara Kristen dengan Unitarian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam akal waras. Jangan cuma sehat tetapi tidak waras. Kalau tidak waras, Anda akan seperti luka tambunan. Baiklah sahabat semuanya, pada kesempatan ini saya coba akan memberikan sebuah video debat antara luka tambunan dengan seorang Unitarian yang bernama Robert, di mana pada video ini luka tambunan dan sang Unitarian mendebatkan siapakah Yesus. Yesus itu ciptaan ataukah diciptakan? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kembali lagi saya jawab. Kuasa Bapa dengan kuasa Yesus lebih besar mana Pak Robert? Tolong jawab sekali lagi. besar Bapak dong. Salah, menurut saya salah. Kenapa salah? Coba. Karena di Matius, ya, gini. Karena di Matius 16, Matius 28 ayat 18, Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Daniel 7 ayat 10, anak manusia itu menerima kekuasaan dari yang lanjut usianya dengan kekuasaan yang kekal, kekuasaan sebagai raja. Gini, Yesus menerima kekuasaan dari Bapa. Itu kekuasaan sebagai raja, bukan kekuasaan sebagai jenderal atau kekuasaan sebagai menteri. Kalau misalnya Presiden Jokowi memberikan kuasa kepada menteri misalnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, itu adalah sebagian dari kuasa Jokowi. Diberikan kekuasaan sebagai menteri. Katakanlah itu 70% atau 80%. Jokowi tidak memberikan seluruh kekuasaannya kepada Menteri Pertahanan, tapi sebagian kuasanya kepada menterinya. Karena menterinya adalah pembantunya. Tetapi berbeda dengan pemberian kekuasaan antara bapa dengan anak. Pemberian kuasa dari bapa kepada anak berbeda dengan pemberian kuasa raja kepada menterinya. Contoh misalnya, misalnya dulu kita katakan Bill Gates. Bill Gates punya kekayaan hampir 1.500 triliun. Lalu dia akan memberikan kuasanya kepada anaknya berapa? Dia akan memberikan kuasa anaknya, semua kekayaanku adalah kekayaan anak. Apalagi dia anak tunggal misalnya. Itu maksudnya Yesus diberi dikatakan anak hartanya tunggal. semua. Kalau Bill Gates kan dia diberi harta semua. Tapi apakah berarti seperti misal Yesus telah diberi semua kuasa oleh Bapa? Apakah berarti Bapak jadi tunduk dengan Yesus atau Yesus yang tetap tunduk Begini Pak, kepada Bapak gitu loh? makanya Bapak perhatikan pertanyaan saya. Saya tidak mengatakan Yesus diberikan kehormatan. Yesus memberikan kehormatan dengan memberi kuasa beda. Yang saya tanya adalah kuasa. Seorang bapak akan mengatakan bahwa semua miliknya adalah milik anaknya juga. Terserah, ini semua kekayaan saya. Waktu siapa tuh ya? Sewaktu perumpamaan antara dua anak yang hilang itu kan, anak yang hilang, yang sulung dan si bungsu. Waktu si sulung berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku udah bekerja buat bapak. Masa aku nggak dapat apa-apa?" Giliran anak bapak yang bungsu ini udah menghabiskan harta ayah, sementara aku
Bapak tidak memberikan memotong domba satupun Bapak tidak. Lalu kata bapaknya seperti, anakku, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga. Itulah bahasa antara bapak dengan anak. Tetapi kalau bahasa antara raja dengan menteri itu bukan seperti itu. Dia paling mengatakan, kau kuberikan divisi pertahanan, kamu akan kuberikan divisi perekonomian. Dia hanya memberikan separuh-separuh kekuasaan. Makanya di Matius 28, bentar dulu Pak, bentar. Matius 28 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Lalu kuasa yang diberikan kepada Yesus itu bukan kekuasaan sebagai menteri, bukan kekuasaan sebagai jenderal, tetapi kekuasaan sebagai raja. Ya, kalau kekuasaan sebagai raja, oh Yesus berkata segala di sorga dan di bumi kok, bukan kuasa ya, bukan kuasa segala. Tapi dia yang dimaksud raja tuh raja atas segala bangsa, bukan raja di surga. Di surga enggak perlu raja. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Berarti Yesus adalah artinya di surga itu segala malaikat tunduk kepada Yesus gitu loh. Sebagai apa? Sebagai pembantu apa sebagai raja? Tapi kalau raja dia di bumi, nanti segala bangsa tunduk pada Yesus loh. Dia raja atas segala bangsa, bukan raja atas segala malaikat, bukan raja segala bangsa. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 27, anak manusia akan kedatangannya akan diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Lalu di Wahyu 19 dikata Matius 16 ayat 27, Yesus akan datang diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Berarti Yesus itu dikawal oleh seluruh para malaikat. Matius 16 ayat 27. Matius 16 saya bacakan, Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus raja para malaikat. Makanya tahtanya saja di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Kita pun juga nanti di sebelah kanan Yesus juga. Itu artinya bahwa dia diberi kekuasaan oleh Bapa. Iya, tetapi kan gelarnya Pak Robert kan tetapi kan gelarnya Pak Robert kan bukan King of Kings, bukan raja di atas segala raja. Memang raja di atas segala raja. Yesus itu raja atas segala bangsa. Nah, kalau raja segala raja itu cuma terbatas di bumi enggak? Apakah itu juga termasuk di sorga? Di surga hanya tidak perlu. Siapa bilang kerajaan sorga itu ditugaskan untuk membinasakan kerajaan maut? Kerajaan maut siapa? Itulah iblis dan sepertiga malaikat di sorga yang telah jatuh. Yang bisa menghancurkan kerajaan maut itu tidak mungkin kerajaan bumi, Pak. Kerajaan bumi itu ya seperti Ratu Elizabeth, ratu ini tidak bisa. Yang bisa menghancurkan kerajaan maut yaitu adalah sepertiga malaikat yang telah jatuh, dan itu jumlahnya miliaran. Itu yang bisa menghabisi itu tidak bisa kerajaan manusia, Pak. Itu harus kerajaan sorga. Makanya Tuhan, coba Bapak buka Daniel 7 ayat saya bacakan ya, Daniel 2 ayat 44. Ini Tuhan mendirikan kerajaan ini. Daniel 2 ayat 44 saya bacakan. Ini dia kerajaan sorga ini. Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang kerajaan sorga, Pak. Tentaranya siapa? Simpel aja. Kalau kerajaan sorga, panglimanya siapa? Mikael pasti. Kalau udah panglimanya Mikael, ya berarti tentaranya ya malaikat-malaikat. Gitu. Yesus kan dijadikan raja, diberi kekuasaan penuh oleh Bapa, oleh Allah.
sebagai raja. Kalau gitu Bapa loh. memberikan kuasa kepada Jadi Yesus Bapak, sebagai raja, jadi Bapak atau Allah itu menjadi raja di mengangkat anaknya itu, jadikan maksudnya seperti itu. kalau Bapa mengangkat Yesus Bukan Bapak sebagai langsung raja, berat. dengan diberi kuasa itu, bukan berarti Bapak yang langsung intervensi jadi raja atas bumi, bukan. Dia memilih anaknya yang tunggal itu, Iya, Yesus Kristus. iya, Artinya seperti itu. iya. Bapa mengangkat anaknya yang menjadi raja, berarti yang jadi raja kan anaknya. Kan Bapa yang Iya. mengangkat, berarti yang jadi raja anak dong. Iya, memang. Iya kan? Ya betul. Jadi Bapak bukan raja. Bapak memberikan kekuasaan kepada anaknya sebagai raja, berarti yang raja adalah anaknya. Jangan kita mengatakan Bapak itu adalah raja. Yang raja adalah anaknya Bapak, adalah Yesus. Kita Nah, harus terus? bisa membedakan antara Allah dengan raja. Bapak itu Allah. Oh, kalau Allah Yesus raja itu di atas gelar raja. beda, Kalau Allah Bapak Pak. itu Begini. raja di atas gelar raja. Begini, maksudnya. kalau Bapak mau jadi raja, berarti Bapak juga harus rela dia bisa ngobrol dengan manusia, ngopi. Karena kalau raja itu kan harus punya tahta, harus punya tubuh manusia juga. Ternyata Bapak kan tidak menjadi manusia. Karena Iya, yang bisa firmannya. menjadi raja itu harus Anaknya. memiliki tubuh manusia, Pak. Namanya Iya, juga anaknya kerajaan. Nah, Ya, makanya yang jadi raja itu anaknya, bapaknya itu bukan raja, bapak itu wujudnya api, duduk di atas tahta sebagai Allah yang Ya, maha kuasa. Wujudnya roh, Tetapi bukan dia api. bukan raja. Tetapi dia bukan raja, tidak ada ayatnya bapak adalah raja. Dan itu Yehova adalah raja, ya Tuhan adalah raja. Yehova adalah raja yang ada di perjanjian lama, itu merujuk kepada firman yang menjadi manusia yang menjadi raja. Ya, Makanya kan dikatakan karena Daniel firman 2. itu firman diberi kuasa full penuh oleh Bapa, dan dia iya diberikan dijadikan raja kuasa. oleh Bapa. Begini Pak, kalau beda Hanya Bapak kuasa yang paling besar yang tak terhingga yang bisa menjadikan Yesus menjadi raja. Selain pribadi begini ya yang lebih, Pak. selain pribadi itu tidak bisa, hanya Bapak. Ya begini, kalau Bapa sudah menjadikan Yesus sebagai raja, berarti seluruh alam semesta ini kekuasaannya dipegang oleh Yesus. Oh ya, jelas. Berarti dia udah jadi Tuhan berarti. Kenapa? Kan dia raja. Bapak bukan Dia belum. raja, Bapak Dia hanya belum memberikan memerintah. kuasa. Dia belum Apa? memerintah, nanti memerintahnya sebagai raja ketika dia datang 2 kali di Yerusalem belum Iya, jadi raja. iya. Saat ini belum. Nggak masalah. Artinya penghakiman memang belum dilakukan. Dia belum Ya, memang memutuskan belum. semua siapa yang akan dilakukan. Nah, tetapi yang menjadi raja tetap Yesus. Ya, Kalau nantinya. Yesus sudah, kalau iya mau nanti mau sekarang gitu sebenarnya sama aja. Intinya jadi raja karena kita berbicara tentang kekal. Kalau Yesus yang sebagai raja, Pak, berarti sudah otomatis Yesus adalah Tuhan. Karena yang bisa menjadi raja ya, Tuhan, maksudnya Tuhan. tidak Itu Tuhan ya. Tuhan di sorga nggak masalah, asal jangan kan yang jadi masalah nih semua kuasa di sorga dan di bumi sudah menjadi milik Yesus. Makanya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di sorga dan yang ada di langit, di bumi. Berarti Yesus adalah Tuhan. Tidak bisa Yesus jadi Mikael makanya Mikael tidak bisa menjabat raja karena dia cuma ciptaan biasa. Ciptaan itu nggak bisa bergelar raja karena seorang ciptaan masih takluk kepada orang yang menciptakannya. Saya menciptakan boneka. Apakah bisa boneka ini menjadi raja memerintah seluruh ciptaan saya? Kan tidak. Yang bisa memerintah atas seluruh ciptaan saya cuma saya, karena saya yang berkuasa. Nah, kalau Yesus dijadikan raja oleh Bapa, berarti Yesus itu adalah bagian dari Bapa, satu dengan Bapa. Berarti Yesus bukan ciptaan, sama seperti Yesus adalah firman, berarti Yesus adalah hatinya Bapa. Masa hatinya Bapa adalah Mikael? Jadi begini Kalau Pak, Yesus, Pak oke. Luga. Jadi Ya, menurut silakan. Pak Robert ini ada perbedaan antara Tuhan dan Allah. Tuhan bagi Pak Robert adalah Lord, dengan Allah adalah God. Ya. Jadi Ya. Tuhan adalah Tuhan. Jadi ayat-ayatnya itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan Tuhan gitu Pak. Begini, Begitu Pak Tuhan Robert ya. dan begini Pak Andre, Tuhan dengan Tuhan itu sebenarnya cara kerjanya sama, yaitu penguasa, cuma beda wilayah. Kalau wilayahnya mungkin cuma di bumi, tapi kalau Tuhan wilayahnya sorga dan bumi.
Jadi karena Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, berarti otomatis Yesus jadi Tuhan. Karena kenapa? Sorga dan bumi sudah diberikan atas nama Yesus. Misalnya, saya punya 10 mobil, saya kasih ke Pak Andre 10 mobil, berarti pemilik mobilnya adalah Pak Andre. Demikian juga Bapak. Bapak tuh sudah memberikan segala sertifikat sorga dan bumi kepada Yesus atas nama Yesus. Berarti Yesus jadi King of Kings atau Tuhan di atas segala Tuhan. Kecuali Yesus cuma diberikan, Bapa telah memberikan kuasa atas bumi kepada Yesus, maka Yesus akan bergelar Tuhan seluruh bumi. Tetapi karena Yesus diberikan oleh Bapa, Matius 28 ayat 19, kuasa sorga dan bumi, maka gelar Yesus Tuhan atas sorga dan bumi. Tuhan atas sorga dan bumi itu sama dengan Tuhan, karena kekuasaannya sudah alam semesta, sorga dan bumi, seperti itu. Ya, silakan ditanggapin. Yesus, Bapa memberikan kuasa kepada Yesus, bukan kuasa sebagai menteri, bukan kuasa sebagai jenderal, karena kuasanya sebagai anak. Kalau anak, saya kasih contoh, seorang bapak ngasih kepada anaknya, itu bukan ngasih lagi. Semua yang Bapak punya adalah aku punya, kata Yesus di Yohanes 17. Segala milikmu adalah milikku. Seorang bapak akan memberikan segalanya kepada anaknya, tetapi seorang bapak tidak akan memberikan segalanya kepada pembantunya. Pembantunya sesuai dengan gajinya. Misalnya gajinya 2 juta, kasih 2 juta. Tapi kalau anak, semua punya bapak adalah punya anak, namanya juga anak. Nah, makanya Yesus dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa sebagai apa? Bukan kuasa sebagai menteri, sebagai raja. Kalau kuasa sebagai raja, hanya kepada anaklah Yang Coba, membuat silakan. perdebatan kan ayat itu, Pak Luka. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Bapa Yesus, betul. yang dimana segala sesuatu berasal dari Dia kan, Pak. Makanya Pak Robert berdasarkan itu tadi bicara begitu, Pak. Iya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan artinya raja satu-satunya atas sorga dan bumi. Kan Tuhan kan artinya penguasa, Pak. Penguasa kan artinya pemilik kekuasaan, pemegang kekuasaan. Penguasa itu sama dengan raja. Makanya selalu saya berkata raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu wilayah kekuasaan Yesus di mana? Matius 28 ayat 18 dikatakan sorga dan bumi telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Berarti Yesus adalah penguasa sorga dan bumi. Yesus adalah raja sorga dan bumi. Yesus adalah Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan itu artinya penguasa antara sorga dan bumi. Hanya berkuasa di bumi tidak bisa bergelar Tuhan. Paling bergelar Tuhan, raja-raja kecil. Tapi kalau sudah kekuasaan di sorga dan bumi sudah dia yang punya semuanya, dia wajib bergelar Tuhan. Karena dia pemilik sorga dan bumi. Kalau dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa, berarti kan artinya dia owner, pemilik. Gitu. Tapi kalau dia hanya Tuhan di bumi, kepadaku telah diberikan bumi. Sorga diberikan enggak, masih ditahan sama Bapa, yang dikasih cuma bumi. Ya berarti dia hanya Tuhan di bumi. Tapi kalau dikatakan kepadaku telah diberikan kuasa sorga dan bumi, berarti dia udah jadi Tuhan. Karena dia udah punya semuanya. Lalu kenapa Bapa memberikan semuanya kepada Yesus? Apa Bapa nggak rugi? Rugi dong. Yang memimpin umatnya di akhir zaman kan malaikat Mikael, Pak. Ya kan? Nah, terus kan di perjanjian baru kan dikatakan itu adalah Yesus. Nah, jadi analoginya disamakan begitu loh, Pak. Iya, jadi kan gini, kan dikatakan memang ada kemiripan bahasanya Mikael dengan bahasa malaikat Tuhan, tetapi itu tidak menjadi suatu jaminan bahwa Mikael adalah Yesus. Dari mana kita tahu bahwa Mikael bukan Yesus? Memang di perjanjian baru dikatakan, atau di ayat mana tuh yang dikatakan bahwa malaikat perjanjian yang akan diutus oleh Tuhan, M huruf besar. M huruf besar ini sebenarnya Yesus, betul. Tetapi ayat itu tidak cukup kuat, Pak, untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Mikael. Kenapa? Karena satu, darah malaikat tidak bisa, Pak, menebus dosa manusia. Satu. Yang kedua,
Mikael adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin ciptaan Tuhan bisa memiliki semua milik Tuhan. Sekarang saya tanya, si Robert ini pernah ketemu Mikael nggak? Atau pendetanya si Robert pernah ketemu Mikael nggak? Enggak, ya nggak bisa. Makanya kita nggak bisa menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan secara sepotong-sepotong. Ya. Ketika Atau ketika Bang Luga mengatakan temanmu kesaksian ketemu Mikael, ketemu Yesus itu saksinya siapa gitu loh. Kan tidak ada yang tahu. Sama juga saya tanya. Lalu saya gitu balikin lagi. Selalu saya dia balikin. ketemu Mikael dari mana taunya, sedangkan saksinya nggak ada, buktinya, faktanya nggak ada. Itu kan berdasarkan cerita dia sendiri gitu loh. Terus dia Ya, tapi ketemunya kan di kalau mana, misalnya- yang dia obrolin apa, kalau misalnya- untuk misi apa, Ya. ketemu Yesus sama Mikael dalam rangka apa lah gitu loh. Oke. Kenapa kok harus kamu percaya sama temanmu yang bersaksi seperti itu, sedangkan Oke, realitanya aja masih diragukan gitu loh. Kenapa saya ceritakan? Saya baca buku Chonam. Chonam itu tinggal di Korea. Ya. Ya. Lalu saya baca buku kesaksiannya si Matius. Matius tinggal di Kalimantan. Lalu saya baca lagi buku si pendeta Osborne. Dia tinggal di Amerika. Apakah mereka ini telepon-teleponan? Kita bikin cerita yuk. Kita ketemu Mikael. Untuk Apa? Bisa dia saja. ketemu Mikael, misinya untuk apa gitu loh. Misinya Mikael adalah menampakkan diri kepada dia untuk apa misinya lah gitu loh. Ya toh? loh, untuk Tujuannya apa, menyatakan Mikael? kepada begini. Maka itulah nabi-nabi Tuhan. Makanya guru-guru ini tidak bisa kan, di dalam gereja Tuhan juga kan ada 5 jawatan. Kalau Mikael sampai diutus ke dengar bumi, dulu. itu mesti ada misi-misinya Bapak atau misinya Iya, Bapak. intinya Itu ngusir loh. setan lah. Intinya kan bukan menjaga terus gerejanya. teman kamu itu dimimpiin, dijaya ketemu sama Mikael, ngobrol-ngobrol yang tidak ada gunanya untuk misi Allah tuh, itu kok lucu gitu loh. Yang Sedangkan pasti lihat kalau di Mikael diutus ke bumi itu mesti ada misinya. Untuk apa? Untuk ya itu, untuk kepentingannya Bapak sendiri. Bukan terus Ya cuma iyalah. ngobrol-ngobrol, oh nih Mikael beda sama Yesus gini-gini, itu kan lucu gitu loh, aneh loh. Iya, Kamu kan tes begini itu. dulu Bapak. Bisa gantian nggak ngomong? Gantian dulu ngomong, jangan kamu ngomong terus. Kan gini. Yesus, teman beberapa orang, katakanlah 5 orang yang udah saya baca bukunya ketemu Mikael. Kalau dikatakan mereka janjian untuk berbohong, nggak masuk akal juga. Karena yang satu tinggal di Amerika, yang satu tinggal di sana, yang satu tinggal di sini. Ya kan? Terus yang kedua, untuk membuktikan itu bohong, emang kamu udah pernah ketemu Mikael? Nggak pernah ketemu juga kan? Coba saya tanya, pernah Oke, ketemu Mikael nggak? Gini, ketika Pernah ketemu teman-teman Mikael kamu nggak? itu yang ketemu Mikael, itu Mikael ngomong apa aja gitu loh. Apa Dia yang mengatakan disampaikan kepada bahwa Mikael? aku diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjaga gereja di bumi. Aku diperintah. Lucu ya. Loh, kenapa kamu ketawa? Emang kamu udah pernah ketemu Mikael? Berapa kali kamu ketemu Mikael? Gini Bang, maksud saya gini. Yang menjaga gereja di bumi ya itu yang ya Yesus sendiri. Iya kan, Yesus kan melalui malaikatnya. Gimana sih? Kamu nggak pernah baca? Lalu malaikat itu nganggur. Katanya Mikael itu penghulu malaikat, kepala dari malaikat. Sedangkan Yesus sendiri kan juga kepala malaikat, gitu loh. Yesus tuh raja. Berarti ada dua. Jangan. Berarti- Kamu bisa bedain berarti nggak? gini Raja dengan penghulu, kamu bisa bedain nggak? Yesus beserta para malaikatnya. Berarti Iya, dia kan Yesus kepala dia datang malaikat. Bu, Dia kepala Yesus malaikat, itu pemimpin raja malaikat dengan pemimpin malaikat, beda nggak? Panglima Gini. TNI dengan presiden beda nggak? Di PL ditulis begini Bang Luga, ya toh. Dan juga di PB bahwa ditulis Yesus mengatakan hanya ada satu pemimpinmu, ya toh, yaitu siapa? Mesias. Coba Bang Luga baca ayatnya, tahu nggak Bang Luga? Ya, Matius 23 Pernah baca ayat nggak? 10. Iya, betul. Hanya satu pemimpin, yaitu siapa? Yesus. Mesias kan? Iya, betul. Sedangkan di PL ditulis bahwa Mikael adalah pemimpin besar, ya toh. Dia yang memimpin nanti Betul. ketika di akhir zaman dia datang sendiri. Apakah ada dua pemimpin atau banyak Nah, pemimpin? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan Oke, hanya ada sekarang satu saya tanya. pemimpinmu, yaitu Sekarang saya Mesias, tanya. gitu loh. Sekarang saya tanya, kapan Bapa di sorga memberikan segala kuasa di bumi di sorga kepada Mikael? Kapan? Ini loh. Ketika itu kan Mikael kan hanya
Kalau misalnya Bapa sudah memberikan kuasa segala di surga dan di bumi kepada Mikael, berarti Mikael adalah raja. Tunjukin ayatnya kepada saya, Mikael adalah raja. Memang tidak ada ditulis Mikael ada raja. Iya, kalau nggak ada ya nggak memang ada. tidak. Masa kita mau main petak umpet, kalau nggak ada ya raja ya bukan raja, selesai. Mikael itu pembantunya, jenderalnya Yesus. Selesai kan? Raja sama jenderal beda nggak? Yesus saja di kitab Wahyu menunggang kuda, sementara Mikael itu beda dia apanya. Sekarang saya tanya, malaikat bisa mengampuni dosa nggak? Saya tanya sama Pak ini. Malaikat bisa menyucikan dosa nggak?